Awalnya gue nggak tahu ini film tentang apa, pemainnya siapa, genre-nya apa. Asli gue nggak tahu. Hai, ketemu lagi di Pola Poli. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang film Dark dari Netflix, keluaran di tahun 2017 kemarin. Agak lama tapi nggak apa-apa. Siapa yang ngikutin? Ngeselin ya? Oke, gue nggak akan membahas tentang detail film ini, tapi film ini asal Jerman dan berlokasi di satu tempat aja, di salah satu pedesaan. Namanya doang pedesaan, tapi tetap tempatnya lebih bagus dari sini. Cuma kita akan ngebahas tentang 8 pola supaya kita nyaman untuk film Dark. Nyaman? Kenapa nyaman? Karena buat kita yang udah nonton dengan awam, ini film lumayan rumit dan kalau kalian nggak ngerti-ngerti amat, kalian bakal nyerah di tengah jalan gitu. Kayak temen gue ada yang cuma nonton di 2 episode awal atau 1 episode nyerah gitu. Karena lumayan. Kalau teman-teman menonton ini, teman-teman harus fokus. Fokus dalam arti, ya tinggalin semua. Jangan sambil megang handphone, apalagi sambil main game. Jangan sambil balas WhatsApp grup atau email, apapun itu yang distraksi pikiran kalian. Nggak bisa tuh nonton film ini sambil main game, sambil masak, sambil gosok, sambil nyuci baju, sambil main futsal. Nggak bisa. Jadi teman-teman cukup fokus, tinggalin dunia, fokus ke film Dark. Dan kalau kalian mau tahu kenapa manusia dikaruniai sama akal dan pikiran, kayaknya bisa nih. Film ini jadi semacam alat ukur. Kalian nyerah di episode berapa. Pola berikutnya adalah nggak perlu baca sinopsis atau nonton trailernya. Karena gue sendiri nonton film ini setelah melihat postingan dari teman-teman gue dari Instastories film Dark. Dan setelah gue coba-coba di awal, emang wow, rumit gitu. Bakal rugi banget kalau awalnya kalian baca sinopsis dan nonton trailernya. Jangan. Gue salah satu orang yang nggak suka baca sinopsis. Kenapa? Karena sinopsis itu bisa merusak imajinasi gue pas nonton film. Dan sinopsis juga bisa ngebuat film jadi mudah ditebak alur ceritanya. Dan sinopsis juga bisa merusak kesenangan gue dalam menyambut elemen of surprises yang ada di film itu. Nah, enak. Tinggalin semua sinopsis, tinggalin semua trailer, boleh lah. Tapi dikit aja. Jangan versi 1, versi 2. Ya, versi 1 cukup lah. Jangan baca sinopsis, just let it flow. Dan bisa tuh, sesekali 2 kali di tengah-tengah cerita, kalian bisa nebak ini film arahnya kemana. Nah, pola berikutnya adalah karena teman-teman tadi nggak baca sinopsis di awal-awal season 1, ya, episode 1, 2, 3, kita sebagai penonton punya hak kalau genre film ini mau dibawa kemana. Tragedi, atau misteri, atau horor, atau thriller, parodi, atau komedi. Enggak. Oke, pola berikutnya adalah teman-teman nggak usah baper kalau nonton film Dark ini. Ini bukan film suami yang selingkuh sama istrinya terus kena azab. Ini bukan film istri yang selingkuh dengan cowok yang kaya terus dapat azab juga. Jangan. Karena tugas kita sebagai penonton adalah cukup nikmatin aja. Nggak usah banyak nuntut, nggak usah sok ngatur jalan cerita, nggak usah marah-marah kenapa jalan ceritanya nggak sesuai dengan pikiran lo. Jangan marah. Just enjoy the movie. Semua misteri atau semua teka-teki yang ada di film ini pasti ada jawabannya walaupun jauh di beberapa episode ke depan atau malah di season berikutnya. Jangan diambil pusing, jangan baper. Kejadian mana yang terjadi duluan? Nggak usah ambil pusing, telur duluan atau ayam duluan. Pola nonton film Dark yang nyaman berikutnya adalah teman-teman harus catat silsilah keluarganya atau family tree-nya. Emang sih lokasinya cuma di satu pedesaan doang, Winden. Tapi di satu pedesaan itu bisa sampai 2 atau 3 dimensi waktu. Bahkan nanti ada yang 5. Dengan 2 sampai 3 dimensi waktu itu, karakternya bisa itu doang gitu. Dan semua karakter saling berhubungan. Di awal-awal nonton pasti teman-teman bakal bingung. Kita harus catat family tree atau silsilah keluarganya. Ini opungnya siapa, ini anaknya siapa, ini inangnya siapa, ini amang burunya siapa. Jadi kita harus ngeh. Dan kalau teman-teman udah terbiasa sama itu, pasti bakal mudah buat ngikutin di episode berikutnya. Pola berikutnya adalah ternyata catat karakter aja nggak cukup. Ternyata bikin family tree aja nggak cukup. Film Dark ini dengan story flow yang maju mundur berkali-kali, itu bakal ngebuat kita agak bingung dengan dimensi waktu dan pemerannya. Kita juga harus nyatet kejadian tahunnya. Ribet. Udah disuruh nyatet karakter, disuruh nyatet kejadian tahun, dan disuruh nyatet lokasi juga. Pola berikutnya, otak logika teman-teman harus ngalah sama ilmu filsafat. Ilmu filsafat, kosong adalah isi, isi adalah kosong.
Gue juga nggak terlalu paham sama ilmu filsafat, tapi di film ini lupain siapa yang benar, lupain siapa yang salah, gak usah dipikirin siapa jagoannya, jangan dipeduliin siapa penjahatnya, dan jangan nyerah di tengah jalan. Oke, di poin terakhir ini, teman-teman jangan sekali-sekali diskusi sama temen, apalagi temen yang nontonnya udah jauh episodenya di depan kita. Kenapa? Karena rentan spoiler. Itu ganggu. Suka kesel gak sih sama orang yang sok paling nonton film duluan, sok paling ngerti tentang film, sok paling update tentang film, tahu cerita tentang spoiler. Asli. Karena spoiler ini bisa merusak mood kita buat nonton episode berikutnya. Kalau dibocorin itu bakal kayak pengen diilanginnya temen itu, dimusuhin sampai kita tamat nonton film Dark-nya. Ganggu, asli ganggu. Jadi cukup di Instastory aja kasih tahu kalau teman-teman lagi nonton. Semoga setelah nonton Pola Poli kali ini kalian nggak nyerah nonton film Dark. Spoilernya sama kayak ilmu filsafat tadi sih. Penjahatnya adalah jagoan, jagoannya adalah penjahat. Males ya? Oke, sampai ketemu di video Pola Poli berikutnya. Bye!